OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1951 sampai bab 1955, yang lain bereaksi satu demi satu. Sangat terlambat Ye Junlin, yang jelas-jelas sudah menyerah pada Hacking Sui dan bergegas menuju mereka, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia benar-benar berbalik, dia menggunakan Hacking Sui sebagai umpan untuk memikat ikan ke umpan. Dia akan membunuh lagi, Hacking Sui, yang awalnya menjadi beban, bisa menjadi umpan di tangannya. Setengah dari prajurit di Pulau Timur, serta prajurit Andit dan prajurit Jangkung, semuanya menyerang Hacking Sui. Setelah berbalik, Ye Junlin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Boom, boom, prajurit Andit dan prajurit Jangkung terkena pukulan keras dan terbang menjauh. Puff puff, 5 prajurit Dongdao yang tersisa lebih lemah, dan leher mereka semua disayat oleh Ye Junlin dengan pedang Beiming yang patah dan mati di tempat. Prajurit Jangkung seperti bukit juga mengalami luka berat. Ia tidak memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan super seperti prajurit Andit. Kali ini, mereka menderita kerugian besar, tapi ini baru permulaan. Ye Junlin tidak memberikan waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Dia berbalik dan muncul di depan lagi. Ada 5 samurai Dongdao lagi yang menjadi sasarannya. Ye Junlin kembali lagi, membuat mereka lengah. Puff, puff, puff. Meskipun mereka sama bagusnya dengan pemain top di Great Summer Ranking, mereka masih jauh di belakang Ye Junlin. Pedang Beiming sekali lagi menunjukkan kekuatannya dan membunuh 5 prajurit hebat. Melihat pemandangan ini, para pemimpin pasukan Pulau Timur sangat marah hingga hampir menghancurkan meja. Kali ini, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Ye Junlin sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan Richard berhenti tersenyum. Saya pikir Ye Junlin akan hancur selama seluruh proses, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ye Junlin sebenarnya bisa melawan, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin segera kembali ke Hacking Sui. Dia tidak pernah menyangka akan berurusan dengan begitu banyak master sekaligus. Itu tidak realistis. Sangat tidak mungkin. Bunuh, pendekar pedang kematian itu memegang 2 pedang sinar dan membunuh Ye Junlin. Bahkan Ye Junlin harus menghindari ujung tajam kedua pedang ini. Jika dipaksakan, dia juga akan terluka. Ye Junlin dengan cepat mengelak dan mundur. Bas-bas, terdengar suara putaran mekanis di udara. Itulah aksi armor prajurit Mesia. Saya melihat energi terkumpul di lengan kanannya, dan lampu listrik menyala. Perangkat awal dan perangkat daya perangkat Mesia di tubuhnya semuanya berada pada level teknologi luar angkasa. Sayap belakang menembakkan api yang mengerikan dan memberikan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan aktivasi instan hampir sebanding dengan momen peluncuran roket. Aku akan melakukannya, prajurit Mesia itu meninjunya dengan keras dari udara. Pendekar kematian dengan cepat menyingkir pukulan dari Mesia Warrior sungguh menakutkan. Boom, baru saja dinyalakan, gas buang yang mengerikan keluar, membentuk pusaran di udara. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan dan mencengangkan. Kecepatannya sebenarnya melebihi 5 kali kecepatan suara. Ini adalah pukulan tercepat yang pernah ditemui Ye Junlin. Mampu menembus 3 kali kecepatan suara sebelumnya sudah menjadi batasnya. Kali ini 5 kali kecepatan suara, kekuatannya bisa dibayangkan. Teknologi modern sangat kuat, naikkan orang biasa ke level ini. Ye Junlin tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa gigit jari dan menerima pukulan dahsyat dan menakutkan ini. Boom, Ye Junlin juga meninju dengan pukulan yang mematahkan kecepatan suara. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Tabrakan ini menjungkir balikkan dunia dan menyebabkan gerhana matahari dan bulan. Retak, sebuah lembah keretakan terbuka di tanah, kedalamannya ratusan meter. Mencemooh, segala sesuatu di sekelilingnya hancur seperti tornado. Gemuruh, laut di sebelahnya menimbulkan gelombang ratusan meter.
Kekuatan penghancurnya begitu menakutkan. Setelah satu pukulan, Ye Junlin terus mundur. Tidak bagus. Ye Junlin merasakan bahwa orang yang diam-diam mengawasinya akan mengambil tindakan. Ini yang paling fatal. Saat Dewa Perang memukul mundur Ye Junlin dengan satu pukulan, seseorang diam-diam mengambil tindakan. Wow, 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 itu adalah serangkaian bayangan, lewat di depan mata orang-orang. Dalam sekejap, 5 bayangan hitam muncul di atas dan di belakang Ye Junlin. Mereka semua menyerangnya secepat mungkin. Ye Junlin mengerti bahwa ini bukanlah ilusi yang diciptakan oleh para penyihir, tetapi keberadaan nyata. Serupa itu adalah tiruan yang dibuat oleh seseorang menggunakan kecepatan atau sihir. Prajurit hantu mengambil tindakan. Para pemimpin pasukan Dongdao mengepalkan tangan mereka erat-erat. Prajurit hantu adalah kartu truf paling kuat di antara pasukan mereka. Oni Samurai bukan hanya master Higashishima Kendo. Terutama karena ninjutsu aneh dan teknik khusus yang dia kembangkan, kecepatan dan keterampilan gerakannya adalah yang terbaik. Yang paling menakutkan adalah dia memiliki tubuh seperti hantu dan bisa membuat klon. Seperti hantu, ini adalah poin terkuatnya. Dia sudah lama bersembunyi di kegelapan. Akhirnya dia menemukan waktu terbaik. Dia mengambil tindakan. 5 klon prajurit hantu membunuh Ye Junlin bersama-sama. Kelima klon ditusuk dengan katana hitam dengan kecepatan yang sama. Sedemikian rupa sehingga Ye Junlin tidak tahu yang mana tubuh aslinya. Jika penilaiannya salah maka akan berakibat fatal. Biarpun kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Prajurit hantu tidak menyerang dengan mudah. Dan begitu dia melakukannya, itu adalah gerakan yang pasti mematikan. 5 klon dari Ghost Warrior juga sangat cepat. Sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun yang hadir dapat mengetahui yang mana dari 5 sosok ini yang merupakan tubuh sebenarnya. Dalam sekejap, 5 sosok mendekati Ye Junlin pada saat bersamaan. Yang menakutkan adalah kelima sosok itu bergabung menjadi satu sosok. Puff, saat mereka menjadi satu, sebilah pisau menusuk tenggorokan Ye Junlin. Semua orang kaget. Prajurit hantu sungguh luar biasa. Begitu dia mengambil tindakan, Ye Junlin akan dibunuh. Mengerikan, tenggorokan Ye Junlin tertusuk seperti ini. Berhasil, kita berhasil. Pasukan di Pulau Timur berseru kaget. Mereka sudah berdiri dan merayakannya, tapi Richard tampak serius. Dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tidak, meskipun gerakan ini menakutkan, tapi itu hanya akan melukai Ye Junlin paling banyak. Dan pisau tidak mungkin menembus tenggorokannya. Ada masalah. Semuanya, perhatikan, Richard dengan cepat mengingatkannya. Orang pertama yang menyadari kelainan itu adalah prajurit hantu itu sendiri. Dia merasa seperti baru saja menusuk kesepiannya dengan pisau. Itu jelas menembus tenggorokan orang itu, tapi sepertinya pisaunya tidak mengenai apapun. Rasanya tidak menyengat dengan sesuatu yang nyata. Tidak baik. Detik berikutnya, Ye Junlin menghilang di depannya. Ini juga merupakan bayangan. Itu sama sekali bukan tubuh asli Ye Junlin. Ini adalah bayangan yang ditinggalkan dengan mencapai batas kecepatan dan menipu otak dan mata orang. Apa yang baru saja dia tembus hanyalah bayangan yang tertinggal. Ye Junlin sudah lama menghilang. Yang lain juga bereaksi satu demi satu. Klon bayangan ini adalah aksi yang Ye Junlin gunakan beberapa kali. Sekarang Ye Junlin semakin kuat, secara alami lebih menakutkan untuk menggunakannya. Boom! Saat prajurit hantu itu menyadarinya, Ye Junlin meninju. Puff! Prajurit hantu malah diserang, pergi. Pendekar kematian dan yang lainnya segera melangkah maju dan membunuh Ye Junlin. Prajurit Mesya segera menyalakan pesawat dan berubah menjadi sambaran petir untuk menyelamatkan prajurit hantu. Semua orang merasa ngeri. Sekarang tidak ada lagi yang berani membenci Ye Junlin. Dia sangat buruk. Bagaimana barisan mewah seperti itu bisa bertarung seperti ini? Dia sangat menakutkan. Prajurit hantu itu terekspos, dan salah satu pedang kita yang dimasukkan ke dalam hati telah hilang. Richard tidak hanya menghela nafas,
Tidak, kekuatan sebenarnya dari Raja Hantu belum terungkap. Pasukan Dongdao berkata dengan dingin, "Hah." Sementara Richard tertegun, prajurit hantu itu benar-benar memulai. "Ye Junlin, aku sudah lama menantikan pertarungan denganmu." Ye Junlin juga melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari prajurit hantu itu. Seluruh tubuhnya diselimuti pakaian khusus berwarna hitam, dan ia juga mengenakan masker biokimia di wajahnya. Tidak ada yang terlihat jelas di balik topeng tersebut. Dia membawa sejumlah pedang samurai di punggungnya. Ye Junlin awalnya memperkirakan seharusnya ada 16. Seluruh orang memancarkan aura yang menakutkan. Setiap kali dia bernapas, dia mengeluarkan suara yang menakutkan, seperti binatang buas. Boom! Terdengar ledakan, prajurit hantu itu berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Ninjutsu, prajurit hantu itu langsung muncul di sekitar Ye Junlin, dan langsung terbagi menjadi 8 klon. Boom! 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 8 klon itu menamparkan dengan telapak tangan yang berat. Kali ini lebih sulit lagi untuk mengetahui apakah sosok itu nyata. Karena telapak tangan berat yang difoto oleh setiap sosok sangatlah kuat. Tampaknya ke-8 sosoknya itu nyata. 16 telapak tangan dipukul berturut-turut, satu demi satu. Masing-masing telapak tangan lebih kuat dari yang terakhir. Retak-retak, bumi terus pecah. Boom! Ye Junlin menerima 16 telapak tangan ini dengan satu pukulan. Hal yang menakutkan adalah kekuatan telapak tangan berjatuhan. Lapisan demi lapisan, setiap lapisan lebih kuat dari lapisan berikutnya. 16 tingkat kekuatan telapak tangan dimajukan lapis demi lapis, membombardir Ye Junlin. Retak, retak, retak. Dengan setiap serangan telapak tangan yang keras, Ye Junlin mundur selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi hancur, menunjukkan retakan seperti jaring laba-laba. Kekuatan destruktifnya luar biasa, ketika Ye Junlin terpaksa mundur 16 langkah. Retakan sepadat jaring laba-laba muncul di area seluas puluhan lapangan sepak bola. Boom! Dengan suara yang menggelegar, area tersebut tiba-tiba runtuh, dan sebuah lubang besar muncul. Jika orang awam melihatnya, mereka mungkin akan mengira ada alien yang berkunjung dan kawah dalam yang diciptakan oleh pesawat luar angkasa itu akan ada di sana. Sangat kuat. Semua orang tidak bisa tidak kagum ketika mereka melihat prajurit hantu itu memamerkan kekuatannya secara langsung. Tadi, mereka mengira para prajurit hantu hanya bisa membunuh. Saya tidak menyangka akan lebih baik jika saya datang langsung. Oke, itu kamu sebelumnya, kan? Ye Junlin memikirkan seseorang yang mengawasi di sekitar pangkalan teknologi Shenlong. Sekarang kalau dipikir-pikir, dialah pria di depanku ini. Kenapa kamu masih berdiri di sana, bersama-sama? Teriak prajurit hantu itu, pendekar kematian dan master lainnya semuanya bereaksi. Ayo serang dan bunuh Siang Ye Junlin bersama-sama. 8 sosok prajurit hantu bergabung menjadi satu dan mengikuti yang lain untuk membunuh Ye Junlin. Kedua belah pihak bertarung sengit, Ye Junlin melindungi Hacking Sui saat bertarung dengan banyak master. Kita harus selalu waspada terhadap serangan rahasia. Boom! Prajurit hantu itu berubah lagi. Terbagi menjadi 8 sosok, seperti 8 hantu ganas yang mengaum ke arah Ye Junlin. Pendekar kematian dan yang lainnya juga datang untuk menyerang dan membunuh. Penyihir di samping mencoba yang terbaik menggunakan sihir untuk mengganggu Ye Junlin. Dalam sekejap, Ye Junlin berada dalam bahaya lagi. Menarik Hacking Sui untuk menghindar, beberapa luka muncul di tubuhnya. Bisa dikatakan penuh bahaya, terus tingkatkan serangannya, jangan beri Ye Junlin kesempatan untuk bernapas. Richard masih mengarahkan. Semua pendekar pedang kematian memamerkan keahlian khusus mereka. Penyihir itu juga mencoba yang terbaik untuk mengganggu suasana hati dan kesadaran Ye Junlin. Bunuh, 8 sosok di udara prajurit hantu itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, dan 16 sosok benar-benar muncul. Mengerikan, takut, ini adalah niat membunuh terakhir dari prajurit hantu itu.
Itu adalah sosok paling berbeda yang bisa dia ciptakan. Sebanyak 16 cara, dengan kata lain, kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. 8 klon sudah cukup membuat Ye Junlin sangat malu. Betapa menakutkannya ke-16 klon itu, bisa dibayangkan. Di bawah pengepungan begitu banyak orang, Ye Junlin akhirnya tidak tahan lagi. Dia ditusuk oleh siluet prajurit hantu, dan darah berceceran. Jika bukan karena beban hacking Sui, Ye Junlin tidak akan seperti ini. Tapi itu dia, bekerja lebih keras, bunuh Ye Junlin secara langsung. Melihat Ye Junlin dipaksa hingga dia tidak punya cara untuk melarikan diri, semua orang tampak bersemangat. Meningkatkan serangan terhadap Ye Junlin, Death Swordsman dan Master lainnya bergabung untuk menyerang Ye Junlin secara langsung, membuat Ye Junlin kewalahan dengan tekanan yang kuat. 16 siluet prajurit hantu menemukan saat yang tepat untuk membunuh Ye Junlin. Hal yang paling menakutkan adalah prajurit hantu, yang 16 klonnya tidak dapat dipatahkan sama sekali. Dengan kata lain, bisa dipatahkan saat 1 lawan 1. Itu membutuhkan waktu dan kesabaran, namun dalam situasi ini, tidak ada waktu atau kesempatan sama sekali. Jika tidak bisa dipatahkan, akan selalu dalam bahaya. Puff, Ye Junlin terluka dalam beberapa serangan berturut-turut. Meski bukan cedera fatal, kemungkinan melukai Ye Junlin sudah cukup membuat Richard dan yang lainnya bersemangat. Keluar, Ye Junlin tiba-tiba meledak dengan guntur musim semi, dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, dengan paksa menjatuhkan semua orang ke belakang. Ada batasan untuk bertarung? Oke, apakah kamu membuatku malu? Ye Junlin memandang semua orang dengan mata dingin. Dia sangat marah, serangan gabungan ini berulang kali, menyerang hacking Sui lagi dan lagi. Ini membuat Ye Junlin sangat marah. Penindas tidak menindas orang seperti ini. Bunuh, jangan ditekan olehnya, jangan beri dia waktu untuk bernapas. 16 sosok prajurit hantu semuanya menyerang Ye Junlin. Yang lain juga mengikuti, tidak memberi kesempatan pada Ye Junlin. Bukankah itu hanya tiruan? Siapa yang tidak sama? Ye Junlin meraung marah. Klon bayangan, Ye Junlin langsung menggunakan klon bayangan iblis. Wow, di depan para prajurit hantu, Ye Junlin terbelah menjadi 2 menjadi 4, 8 menjadi 16. Semua orang tercengang, Ye Junlin benar-benar bisa membuat tiruan seperti prajurit hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Prajurit hantu itu tercengang. Semua ahli yang hadir tercengang, Richard dan para pemimpin kekuasaan di Pulau Timur yang menyaksikan semua ini menjadi gila. Apa yang sedang terjadi, ketika mereka mengira 16 angka adalah batasnya? Bagaimana Anda bisa membayangkan sosok Ye Junlin masih terpecah? 32 klon, 64 klon, 128 klon, ini sebenarnya karena kecepatan dan keterampilan gerakan Ye Junlin yang sangat cepat, ditambah dengan keajaiban gerakan klon bayangan ajaib, yang menipu mata dan otak semua orang. Sehingga yang Anda lihat di depan Anda adalah 128 klon. Faktanya, hanya Ye Junlin saja. Pada saat ini, semua orang tercengang. Inilah saatnya, sebuah panah darah ditembakkan, dan penyihir itu terbunuh di tempat. Faktanya, dia merupakan ancaman besar bagi Ye Junlin. Selama dia mengganggu Ye Junlin sedikit pun, itu akan berakibat fatal. Jadi Ye Junlin bunuh dia dulu, engah-engah. Orang berikutnya yang terkena adalah samurai jangkung dari Dongdao. Dia dipukul oleh Ye Junlin 7 atau 8 kali berturut-turut. Tapi fisiknya terlalu kuat tidak mati, selanjutnya adalah prajurit hantu. Ye Junlin tidak peduli apakah sosoknya adalah tubuh aslinya, dia menghancurkannya satu persatu. Dalam pandangan semua orang, 128 sosok Ye Junlin menyerang 16 sosok prajurit hantu. Tentu saja dia hancur, sebuah klon hancur. Kedua klon itu hancur, 15 klon dihancurkan. Tubuh asli yang tersisa juga mengalami kerusakan parah.
Prajurit hantu itu dipukul kembali ke bentuk aslinya. Inilah saatnya, 128 klon Ye Junlin di retina prajurit hantu semuanya menyerangnya. Pada akhirnya, 256 telapak tangan muncul dan menamparkan kepala prajurit hantu itu. Dalam sekejap, kepala prajurit hantu itu hancur berkeping-keping. Segera, leher, badan, kaki ditampar menjadi roti daging dengan telapak tangan. Prajurit hantu itu terbunuh seketika. 128 klon Ye Junlin bergabung menjadi satu. Kecepatan dan gerakannya berada pada puncaknya. Baru saja membunuh prajurit hantu itu dalam satu gerakan. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton. Saya akan diam sejenak. Boom! Tapi saat Ye Junlin membunuh prajurit hantu itu, beberapa anak panah ditembakkan secara diam-diam. Sebuah anak panah ditembakkan dengan kecepatan 7 kali lipat kecepatan suara. Puff, dia langsung ditembus. Ye Junlin telah waspada terhadap orang lain yang diam-diam mengambil tindakan. Dia adalah panah hitam dari laboratorium para dewa. Raja yang menembus segalanya dengan satu anak panah. Dia mengklaim bahwa tidak ada objek di dunia ini yang tidak dapat dia tembus dengan satu anak panah. Bahkan material kelas industri dirgantara tidak dapat menghentikan panahnya. Dalam hal ini, laboratorium dewa telah melakukan banyak eksperimen. Dia digali oleh laboratorium dewa dari suku primitif di Asia Barat. Dia sekuat mesin, sebuah anak panah ditembakkan secepat kilat, dengan mudah mematahkan kecepatan suara. Anak panahnya tidak pernah meleset, lebih akurat dari penembak jitu. Siapapun yang menjadi sasarannya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bahkan pria kuat seperti Ye Junlin, setelah dikunci oleh panahnya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, laboratorium dewa telah menggunakan teknologi genetika, serum super, dan teknologi modern untuk mengubah dan memperkuat keterampilan komprehensif panah hitam. Misalnya teknik persembunyian terkuat, teknik pembunuhan, duel. Yang lebih menakutkan lagi adalah senjata dan perlengkapan Dark Arrow dibuat khusus oleh laboratorium dewa. Bahan dan fungsinya semuanya terbaik, terutama anak panahnya yang paling menakutkan. Ini adalah panah khusus yang dibuat oleh laboratorium dewa dengan sejumlah besar uang dan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material. Tidak hanya terbuat dari bahan terbaik, tetapi juga terbuat dari paduan paling keras, yang mampu menembus kekuatan tingkat industri dirgantara. Yang lebih penting ada desain di dalam panahnya. Anak panah kecil mengandung energi yang dikompresi secara ekstrim. Ketika anak panah tersebut menembus tubuh manusia, ia akan beraksi 2 kali di dalam tubuh manusia. Energi yang dikompresi secara ekstrim tersebut akan meledak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia. Ini adalah bagian panah yang paling menakutkan. Itu juga tempat yang paling mahal. Busur dan anak panah The Dark Arrow semuanya dibuat dengan uang dalam jumlah besar. Sebuah anak panah mungkin berharga puluhan juta. Setiap panah harus digunakan di tepinya. Tidak hanya itu, Dark Arrow berasal dari suku primitif, dan dia juga memiliki berkas sihir khusus pada anak panah dan busurnya. Akurasinya lebih baik, kecepatannya lebih cepat, dan tenaganya lebih kuat. Ada juga penguatan tubuh Dark Arrow, sehingga kekuatan dan sensitivitas wajahnya meningkat pesat. Apalagi dia bisa mencapai 7 kali kecepatan suara. Akurasi, penetrasi, dan kekuatan panah Dark Arrow semuanya terbaik. Jadi itu adalah pilihan terbaik baginya untuk menembak orang kuat teratas. Awalnya, Richard tidak ingin membeberkan kartu ini terlalu dini dan ingin menggunakannya nanti. Tapi untuk membunuh Ye Junlin, dia harus menggunakannya. The Dark Arrow telah bersembunyi di kegelapan dan belum mengambil tindakan apapun. Dia sedang menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Baginya, waktu terbaik untuk mengambil tindakan bukanlah saat Ye Junlin dikepung oleh semua orang, menderita banyak luka, dan berada dalam kondisi paling berbahaya. Meskipun Ye Junlin tampaknya berada dalam situasi berbahaya,
Tapi Dark Arrow memahami bahwa Ye Junlin paling waspada saat ini. Selalu waspada terhadap dia bahkan dengan sengaja membeberkan kekurangannya dan dengan sengaja menunjukkan bahwa dia akan mati. Tujuannya adalah untuk menarik dia agar mengambil tindakan. Sebaliknya, ini bukan waktu terbaik baginya. Kapan waktu terbaik? Bagi Dark Arrow, itulah momen ketika Ye Junlin membunuh prajurit hantu. Saat ini, tidak peduli seberapa waspada Ye Junlin, dia akan bersantai sejenak. Lagi pula, membunuh prajurit hantu memberi Anda rasa pencapaian, meski hanya sedikit. Tapi Ye Junlin benar-benar santai. Untuk pembunuh bayaran seperti itu, psikologi lebih penting. Jadi di saat kritis, Dark Arrow mengambil tindakan. Dia menembakkan 5 anak panah berturut-turut. Yang kamu tembak bukanlah anak panah, yang kamu tembak adalah uang. Tapi dia tidak menyerang Ye Junlin. Tapi He Qingsui, langkah ini membuat Ye Junlin semakin pasif. Pada saat kritis, Ye Junlin segera pergi menyelamatkan He Qingsui, meskipun ada 5 anak panah dengan kecepatan 7 kali lipat kecepatan suara. Panah hitam masih khawatir dan dia menembakkan anak panah lainnya. 5 anak panah pertama adalah penutup. Panah ini langsung menembus tubuh Ye Junlin, dan darah berceceran, bersambung.